Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, saya selaku khotib mengajak kita semua, mari senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat. Semoga dengan bersyukur ini Allah akan terus melimpahkan nikmat-nikmat yang lain untuk kita. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Senantiasa kita juga mari selalu menyampaikan sholawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa tercurah untuk keluarga beliau, bisa tercurah untuk para sahabat beliau, dan juga bisa tercurah untuk kita semua selaku pengikut-pengikut beliau yang insya Allah sampai kepada pengikut beliau di akhir zaman. Karena selalu bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kelak di akhir zaman kita akan mendapat syafaat, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kesempatan khutbah singkat pada hari Jumat ini, izinkan saya untuk memberi judul kita, yaitu menghargai waktu. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari 3 sistem, yaitu tegak, duduk, dan berbaring. Coba sama-sama kita rasakan, saudara akan mengakui hal itu. Dengan ini kita bisa menilai, maka orang yang baik, yang pandai menggunakan waktu, dan orang yang merugi adalah orang-orang yang sering membuang-buang waktu. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengambil pelajaran di masa lalu untuk mengatur sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan masa yang akan datang. Karena orang-orang yang mengatakan bahwa masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah cita-cita atau rencana. Di sini kita bisa berpikir bagaimana sebenarnya hidup dalam kehidupan. Siapa yang boleh untuk selalu diingat? Dengan berpikir yang sempurna itu, sampailah kita pada kebenaran bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang boleh diingat di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 190, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wa nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanda-tanda perbandingan terdapat hanya bagi orang-orang yang berpikir dan yang mempunyai perasaan yang halus. Sekarang timbul pertanyaan dalam hati kita, siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mempunyai pikiran untuk menghargai waktu itu? Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 191, Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau sambil duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya mereka berkata, ya Allah, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ali Imran 191. Demikian keterangan Allah yang dikatakan orang yang berfikir, cerdas dan pandai menghargai waktu hanyalah orang yang selalu mengingat Allah di mana saja. Orang yang menghindar daripada ketentuan ini termasuklah dia dalam golongan orang-orang yang merugi. Merugi karena kemegahannya lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. At-Takasur ayat 1 dan 2. Ma'asyiral muslimin, di samping aturan logika manusia, maka datanglah kemudian aturan yang maha besar, yaitu peraturan dari yang maha pencipta manusia itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Peraturan yang maha besar ini sangatlah banyak kita temukan dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tinjau salah satu seperti ayat yang di atas. Orang yang baik adalah orang yang merasa berhadapan dengan Allah, baik waktu berdiri, waktu duduk, atau waktu berbaring, dan di mana saja serta kapan saja berada. Apakah hikmahnya kalau kita merasa selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya adalah kita akan merasa malu pada diri kita sendiri untuk berbuat yang tidak baik. Walaupun orang lain tidak melihat, andaikan orang merasa malu pada diri sendiri, maka dia tidak akan mau berbuat yang mungkin bisa merugikan diri sendiri. Dan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada seorang Ansor datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta suatu pemberian uang kepadanya. Tampaknya orang itu masih kuat dan gagah serta sehat. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah di rumah tidak terdapat suatu apapun? Lalu orang Ansor itu menjawab, ya ada, kain tebal, sebagian saya pakai dan sebagian saya beberkan, juga ada sebuah gelas tempat minum. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba bawa kemari. Lantas orang itu pun mengambilnya, lalu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahabat-sahabat beliau bersabda, siapa suka membeli ini? Seorang berkata, saya mau ya Rasulullah, membelinya dengan harga 1 dirham. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa suka menambah dari sedirham? Ucapan ini diulang sampai 3 kali. Akhirnya ada seorang yang berkata, baiklah, saya suka dengan harga 2 dirham. 2 benda itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada orang yang menghargai 2 dirham tadi, dan uang 2 dirham diterimanya, kemudian diberikan kepada orang Ansor tadi sambil bersabda, nah, yang sedirham belikan makanan dan berikan kepada keluargamu, sedangkan sedirham lagi belikan kapak dan bawa kemari. Seterusnya orang itu pergi membelinya dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikatnya dengan seutas tali. Sekarang pergilah dan carilah kayu bakar dan jangan menampakkan dirimu padaku selama 15 hari. Perintah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan. Pada suatu ketika ia datang kembali dan telah memperoleh uang sebanyak 10 dirham.
yang sebagian dibelikan pakaian dan sebagian lagi makanan. Di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beginilah lebih baik untukmu daripada meminta-minta, karena itu akan merupakan titik noda di wajahmu nanti pada hari kiamat. Meminta itu tidak patut, melainkan dalam 3 keadaan, yaitu bagi orang yang fakir, yang sudah sangat tertekan hidupnya, atau orang yang berutang sulit untuk membayarnya, atau orang yang menanggung denda pembunuhan yang sangat berat. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Baihaqi dan Tirmizi. Kaum muslimin rahimakumullah, bukan saja kita orang timur yang harus menghargai waktu, tapi juga orang-orang bangsa lain sangat menghargai waktu. Maka sering kita dengar waktu adalah uang. Lantas kita orang muslim, waktu adalah ibadah. Diskriminasi yang timbul bagi orang yang menghargai waktu dengan orang yang tidak menghargai waktu adalah pihak yang menghargai waktu baginya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan esok akan lebih baik dari hari sekarang. Adapun bagi orang yang terlena dalam waktu, yang membuang-buang waktu adalah sebaliknya. Dia bertambah lama, bertambah karam. Akhirnya badan bertambah tua, umur bertambah lanjut, objek hidup tidak ada. Waktu muda dihabiskan percuma. Sudah tua, hidup teraniaya. Manfaatkan waktu mudamu, manfaatkan waktu sehatmu, dan manfaatkan waktu luangmu. Imam Al-Ghazali ketika bertanya kepada murid-muridnya, 5 macam yang ditanyakan beliau kepada para muridnya. Yang pertama, apa yang jauh? Yang kedua, apa yang dekat? Dan yang ketiga, apa yang berat? Dan yang keempat, apa yang ringan? Dan terakhir yang kelima, apa yang besar? Bermacam-macam jawaban muridnya, tapi tidak satu pun yang mengena. Akhirnya sang guru besar itu menjawab sendiri bahwa yang jauh adalah masa yang telah lalu, yang dekat adalah saat datangnya kematian, dan yang berat adalah memegang amanah, yang ringan adalah berbuat dusta, dan yang terakhir yang besar adalah hawa nafsu. Masyarul muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Karena hal yang semacam inilah kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa hidup di dunia ini janganlah memilih kerja yang pokok kerja itu adalah halal dan tidak bertentangan dengan agama dan pri kemanusiaan. Di samping itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga iman kita tertanam di dalam lubuk hati kita, dapat dibawa kemana-mana, kita pergi kemanapun selalu bersama iman. Bila iman telah ikut kemana kita pergi, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berdiri, duduk dan berbaring pun adalah puncak dari keimanan yang menimbulkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita bisa memanfaatkan waktu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menitikkan waktu sholat. Disiplin waktu adalah tanda kesuksesan. Ini saja khutbah singkat Jumat pada hari ini. Semoga dapat kita mengambil hikmahnya dengan menghargai waktu. Mungkin ada kekurangan, kekeliruan, mohon maaf atas semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa ila isil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kulli dambi fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du,
Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.